Marilah kita saksikan drama kolosal dengan judul Sang Pembuka Demak Bintoro. Kepada para pelakon kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, satu lagi sajian dari Teater Gama SMA Al-Irsyad Kota Tegal kali ini menyajikan sebuah drama berjudul Sang Pembuka Demak Bintoro. Penanggung jawab produksi Sakuri SPD, pengarah teknis Desi Arif Setiani SPD MPD, skenario dan sutradara Mas Guru Tristiadi, editor produksi Mas Guru Trisetiani. Para pelakon Ade Bagus Sanjaya SPDI sebagai Sunan Ampel, Ana Aan Setiono SPD sebagai Raden Patah, Agung Priyanto SPD sebagai Raja Giriwandandi, Mas Guru Tristiadi sebagai Prabu Brawijaya V, Muhammad Dafa Abyu Wibisan sebagai Patih Arya Dama, Lieska Adha Afif sebagai Ratu Darawati, istri Brawijaya V, Mala Anjani sebagai Selir Siubanci, Prabu Brawijaya V, Abdul sebagai Punggawa Wiratomo, Muhammad Hanaan Dia Uhak sebagai Punggawa Wiraloka, Ananda Rizky Putri, Rosada Sahla, Fadya Alzena Zafira, dan Neisha Belva Yuga Putri sebagai Dayang Keraja, Manggala Satrio Wijoyo, Nafis Sidki Hasik Anandia, Muhammad Faiz Kurniawan, dan Yusuf Musa Ibrahim sebagai prajurit kerajaan. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Tercatat dalam sejarah tanah Jawa, lahirlah seorang putra keturunan Majapahit yang akan memimpin tanah Jawa di Kerajaan Demak Bintoro. Merupakan kerajaan Islam pertama yang didukung oleh 9 wali saat itu. Inilah Raden Patah atau Pangeran Jinbun, seorang putra keturunan Raja Kertabumi Majapahit atau dikenal Prabu Brawijaya V. Raden Patah lahir dari seorang ibu selir keturunan Cina, putri dari saudagar atau ulama Syekh Bantong atau Syekh Bentong atau alias Tan Govat. Dari didikan ayah keduanya, Raden Patah telah terdidik secara Islam di Keraton Majapahit di Palembang, sehingga tumbuh menjadi seorang pemuda Islam yang kuat. Dalam perjalanan kehidupan Prabu Brawijaya V mempersunting putri Cina yang bernama Siubanci sebagai selir, di balik semuanya muncullah kecemburuan Ratu Dwarawati yang istri Brawijaya V dari kerajaan Campa atau Kamboja, mendesak kepada Prabu Brawijaya V untuk mengusir selir Siubanci dari istana.
Prabu, pokoknya saya tetap kekeh. Selirmu yang dari negeri Cina itu harus kamu ceraikan. Sabar dong Mami, dia kan lagi hamil tua. Tunggu, dia melahirkan dulu dong. Weh, aku ra peduli, aku ra sudi. Majapahit ada keturunan lain kecuali dariku, Koko Prabu. Sabar toh Mami. Weh, ra peduli. Mau kemana Ratu? Mau minggat? Silakan. Apa kamu bilang? Enggak. Wele. Rame iki, Kang. Pokoke ceritane tambah dawa iki. Sedih hatiku, pilu hatiku. Telah lama ku jalin cinta denganmu. Engkau pun telah janji setia padaku. Tapi apa nyatanya kau ingkari janjimu. Pergi meninggalkanku. Punggawa Wiratomo, Siap, Bos. tolong panggilkan Selir Siubanci dan Arya Damar, suruh datang ke pasewakan aku. Sendika, Prabu. Selirku Siubanci, engkau sudah tahu selama ini perilaku Ibu Ratu terhadapmu seperti itu. Akhirnya dengan berat hati dan dipaksa-paksain, akhirnya kamu harus saya lepas dari tanganku. Dan aku akan hadiahkan ke Patih Arya Damar. Aduh, Paduka Prabu, barangkali sudah takdirku, aku harus mengalami ini. Aku terima titahmu. Patih Arya Damar, terimalah Selir Siubanci, jadikan istrimu, dan aku titip rawatlah anakku nanti, jadikan anakku putra yang tangguh. Sendika Paduka Prabu, aku siap menerima titah. Baiklah, pasewakan sekarang bubar. Kasihan sang cabang bayi. Iya, Tuan Putri. Kan ada Patih Arya Damar yang akan melindungi Tuan Putri. Bersabarlah. Mari
Tuan Putri harus banyak istirahat. Akhirnya lahirlah si jabang bayi dari putri selir Siu Banci yang diberi nama Raden Patah atau Pangeran Jimbun. Setelah lahirnya Raden Patah, putri Siu Banci diperistri oleh Patih Arya Damar, sekaligus menjadi ayah kedua Raden Patah. Dari didikan Arya Damar yang sudah menjadi muslim, Raden Patah tumbuh menjadi pemuda muslim yang tangguh. Akhirnya di usia 20 tahun, Raden Patah disuruh Arya Damar untuk pergi ke Gresik menemui gurunya Sunan Ampel untuk memperdalam ilmu keislaman. Sembah sungkem ayah dan ibunda, putranda pamit mau berlayar ke tanah Jawa. Ya anakku, aku merestui perjalanan. Semoga di tanah Jawa nanti apa yang kamu cita-citakan akan terwujud. Ibumu merestui anakku. Hati-hatilah, jangan tinggalkan sholat anakku. Sembah paduka ibu, hamba pamit. Para punggawa, mari kita berangkat. Siap, Raden. Sampailah perjalanan Raden Patah ke tanah Jawa. Dengan dibantu beberapa penggawa kerajaan, Raden Patah langsung menuju padepokan Sunan Ampel. Punggawa Wiraloka dan Wiratomo, sepertinya kita sudah nyampe di tanah Jawa. Kita langsung saja ke Pokok Guru Sunan Ampel. Monggo, Den. Assalamualaikum, Bapak Guru. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan duduk anak mas. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Berkat doa Bopo perjalanan lancar. Baiklah anak mas. Silahkan istirahat dulu. Masalah anak mas bisa kita bicarakan nanti malam. Perjalanan selanjutnya, Kocap Kacaritu, atas bimbingan dan didikan Sunan Ampel, ilmu keislaman Raden Patah semakin mantap. Tibalah titah dari Sang Maha Guru. Anak mas, karena aku anggap ilmumu sudah cukup mapan, maka aku titahkan segera untuk pergi ke tanah Bintoro guna membuka padepokan, mengembangkan dan mengislamkan masyarakat di sana secara kafah. Aku dan para wali yang lainnya
insya Allah akan memantau dari jauh dan selalu mendukungmu. Baiklah Bopo Guru, hamba siap menjalankan titah Bopo Guru. Doakan kami selalu agar berhasil. Doaku menyertaimu anak mas. Berangkatlah Raden Patah bersama Punggawa dan beberapa santri Sunan Ampel menuju tanah Bintoro. Suasana hutan Bintoro sedang dibuka lahannya oleh Raden Patah bersama para punggawa dan santri membangun padepokan. Kocap Kacarito, setelah padepokan Raden Patah jadi, dari waktu ke waktu padepokan semakin berkembang dan banyak santri serta masyarakat setempat sudah banyak masuk Islam. Atas kegigihan dan kecerdasan cara menyebarkan Islam yang bisa diterima oleh masyarakat yang dilakukan oleh Raden Patah, maka tanah Bintoro semakin ramai melihat pondok pesantren Raden Patah semakin maju dan kuat. Para wali songo mendesak supaya Raden Patah segera diangkat sebagai raja di Demak. Namun Sunan Ampel sebagai gurunya menyatakan jangan terburu-buru karena masih ada kerajaan Majapahit yang masih dipimpin oleh ayahndanya Raden Patah. Pada masa berikutnya Majapahit diserang oleh Kediri, Brawijaya Lima gugur, Majapahit diganti oleh Giriwardhana. Barulah Raden Patah dinobatkan menjadi Raja Demak, didukung sepenuhnya oleh para wali songo dengan gelar Senopati Jimpun, Ngadu Rahman Panembahan Palembang, Saidina Panotokong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bopo Guru. Anak Mas Ponorogo, alhamdulillah kerajaan Demak sudah kokoh dan kuat. Namun masih ada penghalang yang harus nak Mas selesaikan, yaitu kerajaan Majapahit yang semakin rapuh. Bopo sudah semakin tua, maka segera selesaikan tugas akhirmu nak Mas. Sendiko Bopo Guru, hamba segera mempersiapkan diri. Mari nak Mas, kita sholat zuhur berjamaah dahulu. Monggo Bopo Guru. Pada tahun 1481, Sunan Ampel meninggal dunia tepat sebelum Raden Patah menyerang kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Giriwardhana. Akhirnya, sekian lamanya waktu persiapan sudah dinyatakan kuat dan dibantu para laskar pesisir utara Jawa, Raden Patah menaklukkan Majapahit.
Hai Raden Patah, jangan sombong kau. Hari ini nasibmu akan hancur di tanganku. Is, aja kesuwen. Wayai kita perang tanding ka. Rawe-rawe rangkas, malang-malang putung. Ayo maju. Ya, cium. Setelah kerajaan Majapahit dapat dihancurkan oleh Raden Patah, wilayah Palembang dapat dikuasai, agama Islam semakin berkembang, kerajaan Demak semakin kuat, apalagi adanya berdiri Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali songo sebagai pusat pengembangan ajaran Islam dan pusat berkumpulnya para ulama Nusantara. Demak Bintoro semakin jaya. Akhirnya di usia 63 tahun, di tahun 1518, Raden Patah wafat. Kerajaan Demak dilanjutkan oleh para keturunan Raden Patah. Hadirin yang berbahagia, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita. Sampai jumpa.